Saudari-saudaraku yang terkasih, sekarang itu percaya atau tidak ya, ternyata apa-apa itu membutuhkan yang namanya bukti. Termasuk juga kalau kita melakukan perjanjian. Ada yang namanya MOU begitu kan, MOU lalu tanda tangan, ada saksinya. Buat surat perjanjian, mau masuk sekolah ada surat perjanjiannya juga, tanda tangan di atas materai, lalu apa-apa materai gitu. Ini kantor pos sebelah ini langsung laris gitu ya, karena materainya dipakai untuk surat-surat perjanjian. Yang melakukan perkawinan itu juga pakai janji kan ya, makanya hari ini kan akan memperbarui janji. Dan janjinya itu bukan janji kebatinan gitu ya, cuma dibatin gitu seolah-olah ya pasangannya akan tahu, kan enggak ya. Tapi diungkapkan di depan banyak orang ketika mengungkapkan janji perkawinan itu. Dan sekarang diperbarui lagi, di hadapan banyak orang lagi, banyak saksinya. Jadi imam juga ada janjinya. Dan itu diucapkan di depan umum juga. Sehingga semua orang tahu, sehingga ada buktinya. Kalau perlu ketika mengucapkan janji ada yang rekam gitu, kalau macam-macam nanti viral gitu ya. Itu semuanya membutuhkan bukti, semuanya ada buktinya, ada rekamannya, terdokumentasi, atau setidaknya ada saksinya. Sekarang kalau misalnya kita buat janji dengan Tuhan begitu ya, mungkin seperti yang dikatakan dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita kan gak ada buktinya ya. Seringkali janjinya itu paling dibuat secara batin kan. Waktu doa, Tuhan kalau misalnya sekarang saya dapat pekerjaan, saya janji deh gaji pertama saya akan pakai untuk ini itu. Ya Tuhan, kalau Engkau mengabulkan doa saya janji ini dan itu. Dan juga membuat kesepakatan lainnya. Akan tetapi lalu ini yang tricky, ini yang bisa dibilang ya ini diantara kita saja. Memang harus hati-hati loh membuat janji dengan Tuhan, membuat kesepakatan dengan Tuhan. Karena apa yang dipikirkan Tuhan itu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan sekali lagi, itu kan perjanjiannya hanya di antara kita dengan Tuhan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kan lalu walaupun itu adalah perumpamaan ya, lalu tunjukkan bagaimana ketika kita merasa kok nggak sesuai kesepakatan ya. Emang kapan membuat kesepakatan gitu juga tidak ada buktinya dan seterusnya. Lalu menuntut. Tapi lalu yang dikatakan Tuhan, loh kita kan sudah ada kesepakatan ya, walaupun yang tahu cuma antara kita saja. Sehingga lalu mungkin menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan juga untuk kita, harus diakui. Kadang-kadang merasa, aduh kita itu punya niat baik sudah, tapi kok yang terjadi malah tidak seperti yang kita duga, tidak seperti yang kita harapkan. Orang lain yang kita rasakan itu harusnya tidak perlu mendapat berkat yang sama dengan kita, kok ya ternyata dikasih juga. Gak tahu kesepakatan apa yang dibuat. Yang bisa jadi, sekali lagi karena tidak ada bukti tertulis atau apapun rekaman, akhirnya lalu membuat kita ragu-ragu. Bisa jadi kita ragu-ragu, bisa jadi ada yang membuat kita agak kurang kepercayaannya pada Tuhan karena ini dan itu, karena kita merasa kok nggak sesuai kesepakatannya, karena ya sesuai kesepakatan sih, tapi kok dia sama kayak saya ya, padahal rasanya saya yang kerja lebih besar, lebih berat. Maka di sini kita belajar untuk melihat lagi dan belajar lagi tentu saja
Bagaimana Tuhan itu mengatur hidup kita, melihat lagi bagaimana Tuhan itu membagikan berkat untuk kita. Yang bisa kita lihat adalah bahwa bagi Tuhan semua orang layak untuk mendapatkan berkat. Semua orang boleh bahagia. Semua orang gak perlu pakai perjanjian, tanda tangan, rekaman, dokumen. Itu semua berhak mendapatkan haknya. Semua mendapatkan berkatnya, boleh. Dan itu sangat-sangat didukung oleh Tuhan. Kita boleh yakin akan hal itu. Walaupun yang lalu jadi pertanyaan adalah apakah orang itu, orang lain yang kita rasakan harusnya enggak seperti kita, harusnya mendapatnya lebih sedikit dari kita, harusnya kita yang lebih banyak. Itu juga bisa menjadi pertanyaan. Tapi kita belajar lagi, oh ya, kalau misalnya orang lain juga boleh mendapat berkat, dan Tuhan yang kita percaya sebagai orang, sebagai pribadi yang memberikan berkat itu, sebagai yang punyanya berkat, kiranya boleh juga untuk memberikan sesuai yang Ia inginkan. Tentu saja untuk menerima hal ini tidak selalu mudah. Kalau saya sendiri juga diminta, bisa nggak menerima? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang gampang, segampang saya mengatakan hal ini. Kadang-kadang susah juga, iri juga, kok orang lain bisa ya, dapatnya kok lebih dari saya. Yang di sekolah merasa saya belajar lebih keras di sini, kok teman saya yang nggak belajar bisa dapat nilai lebih baik. Yang bekerja, kok bisa dia dapat gaji yang lebih besar, padahal saya yang kerjanya lebih keras. Itu pun bisa juga, dan itu sangat wajar kita alami. Maka dalam menghadapi situasi ini, kita diajak untuk saling mengingatkan satu sama lain, untuk saling mendukung satu sama lain, untuk saling membantu satu sama lain. Mengingatkan dalam hal apa? Mengingatkan bahwa sekali lagi bagi Tuhan, semua orang layak untuk mendapatkan berkat. Soal besar atau kecil, Ia telah mengatur apa yang cukup untuk kita semua. Bagi kita mungkin belum cukup, dan karena itu kita pun juga saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai kita yang mungkin mendapatkan atau merasakan apa yang belum cukup itu semakin tidak cukup lagi karena ada orang-orang di sekitar kita yang mengambil apa yang harusnya menjadi hak kita, atau justru malah kita yang mengambil hak orang lain itu sehingga makin tidak cukup lagi. Marilah kita mohonkan rahmat ini pada Tuhan sendiri, agar Ia mencukupkan apa yang kita butuhkan di dunia ini, membagikan berkat seadil-adilnya kepada kita semua dan kepada mereka yang percaya kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.